memasuki bulan yang baru, bulan November. Dan saya percaya semua karena kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kembali kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Tesalonika. Hari ini adalah hari terakhir kita untuk belajar dari kitab Tesalonika. Pasal 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat ke-15. Firman Tuhan ini pasti memberkati kita semua. Luar biasa, kita sudah selesaikan kitab Tesalonika hari ini. Sesungguhnya kita dengan belajar per topik dan per kitab, kita sudah lebih dewasa. Amin. Ya bukan lagi tetapi sudah dewasa gitu. Kita ya sudah dewasa dengan firman Tuhan. Karena makanan yang diberikan kepada saudara adalah makanan yang lembut, ada makanan yang keras, tapi juga makanan-makanan yang luar biasa. Artinya firman Tuhan yang mungkin di tempat lain tidak disampaikan dengan per topik, tetapi dan per kitab, tapi di tempat ini selalu kita continue untuk menyampaikan firman itu per kitab. Bapak dikasih Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan yang sudah Bapak yang sudah buka. Kita akan baca. Saya mohon yang pria baca ayat yang pertama dan yang kedua, yang wanita dan seterusnya saling bergantian sampai ayat ke-15. Silakan dimulai dari kalau Bapak atau pria, 2, 3 ya. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang terjadi di antara kamu. Tetapi Tuhan tetap setia, Ia akan memberkatimu dan menyertakan kata-kata setia. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lain dari antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan kami saudara-saudara janganlah memujimu berbuat apa yang baik. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegur dia sebagai seorang saudara. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan mengulang ayatnya yang ke-11. Mari kita perhatikan khususnya ayat 11 berkata demikian. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dari ayat 11 ini adalah tema firman Tuhan hari ini, yaitu menjadi jemaat yang berguna. Kalau Paulus mengatakan di situ ada orang yang hidup mereka melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kalau kita perhatikan di situ, supaya mereka dikatakan ayat ke-11 tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sudah disampaikan oleh beberapa pengkhotbah di sini hamba-hamba Tuhan, seperti apa jemaat di Tesalonika.
tema besar dari Jemaat Kitab Tesalonika ini adalah bersiap-siap di dalam Kristus. Bagaimana Paulus, Silwanus, dan Timotius mempersiapkan Jemaat Tesalonika ini dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Banyak nasihat, banyak ajaran, banyak teguran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Jemaat Tesalonika melalui Timotius. Surat yang dikirimkan inilah surat pengembalaan. Bagaimana supaya Jemaat Tesalonika itu semakin setia mengikut Kristus, iman mereka semakin bertumbuh. Tetapi ada juga, ternyata di Jemaat Tesalonika ini ada orang mengerjakan hal-hal yang sia-sia, ditegur oleh Rasul Paulus. Hal yang tidak berguna itu apa? Kasih Tuhan. Pada saat itu ada ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Yesus akan segera datang. Dan mereka dipengaruhi supaya mereka jangan bekerja, jangan berbuat sesuatu karena Yesus sudah mau datang. Apa yang terjadi di Jemaat Tesalonika ini terjadi juga sering di masa kini. Berapa kali hamba-hamba Tuhan yang besar, yang dikatakan besar, apa yang besar sudah nggak tahu, ya kan? Bukan saja memprediksi, tetapi memastikan hari dan tanggal kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahkan dilarang jemaatnya supaya nggak usah terlalu capek bekerja, berbuat apa-apa. Kita tinggal menunggu, menanti kedatangan Tuhan. Kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Menentukan tanggalnya, harinya, jamnya. Tapi tidak pernah terbukti. Itu sudah banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak pengajar yang mengatakan demikian. Ini sudah terjadi di Jemaat Tesalonika. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kasih Tuhan, hari ini kita balik. Kalau dikatakan oleh Rasul Paulus melakukan hal yang tidak berguna, maka hari ini jemaat menjadi jemaat yang berguna. Amin. Menjadi jemaat yang berguna. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita ini menjadi anak-anak Tuhan? Dengan waktu yang sudah kita lalui dan akan kita lalui, apa yang sudah kita kerjakan selama ini, apa yang sudah kita buat supaya dikatakan kita berguna, apa yang sudah kita kerjakan, hal-hal yang positif yang berdampak kepada orang lain. Tentu kita sendiri yang tahu hal itu. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita. Mana yang dominan? Yang berguna atau yang sia-sia? Mana yang dominan? Hal yang positif atau yang negatif? Hal yang membangun atau yang merusak? Atau justru kehadiran kita sering menjadi batu sandungan, membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain mengalami kepahitan, membuat orang lain merasa dendam hatinya? Atau setiap hari kita justru banyak waktunya kita sia-siakan dengan apa? Lebih banyak tidur atau bermalas-malasan, seolah-olah tidak ada tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya itu adalah makan dan minum dan tidur. Tidak melakukan suatu aktivitas yang bisa berdampak baik bagi orang lain. Saya mengatakan, apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan kehidupan kita hari esok, bahkan setelah kita tinggalkan dunia ini. Amin. Apa yang kita kerjakan hari ini akan berpengaruh untuk hari esok, bahkan untuk selama-lamanya. Jadi menjadi seorang yang berguna bukan hanya karena kita punya uang lalu kita kasih uang kepada orang lain, bukan kita punya jabatan maka kita berguna, bukan karena kita berkota seperti saya berkota di sini maka dikatakan berguna. Bukan hanya itu, saudara Tuhan. Banyak hal yang kita lakukan mungkin orang lain tidak lihat, tapi amin. Seringkali manusia itu bekerja melakukan sesuatu
karena dilihat. Tapi kalau tidak dilihat, tidak mau melakukannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Paulus menginginkan agar jemaat di Tesalonika itu, mereka adalah orang-orang yang berguna, melakukan hal-hal yang berguna, yang berdampak positif, yang membangun sesama jemaatnya. Tentu hari ini juga firman Tuhan ini menjadi pesan buat kita supaya kehadiran kita sebagai jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, harus menjadi orang-orang yang berguna. Amin. Jangan sia-siakan waktu ini. Kita tidak tahu hidup ini besok masih hidup, kita masih ada atau tidak. Semua dalam rahasia Tuhan. Tapi kalau kita masih hidup hari ini dan hidup hari esok, berarti Tuhan bermaksud supaya kita apa? Bisa berguna dan berdampak kepada orang lain. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini yang sudah kita baca, saya bagi 3. Jemaat yang berguna itu ada di ayat pertama sampai yang kelima, yaitu jemaat yang berdoa. Jemaat yang tekun berdoa. Lalu dilanjutkan dengan orang yang berdoa itu bukan orang yang berpangku tangan, tidak berbuat apa-apa, tidak ada actionnya, tidak ada sesuatu yang dilakukan. Makanya Paulus mengajarkan bukan hanya berdoa, tetapi juga diajarkan di ayat ke-6 sampai ke-12, yaitu apa? Jemaat Tuhan harus tekun bekerja. Ada istilah orait labora, berdoa dan bekerja. Lalu yang ketiga, jemaat yang berguna itu adalah jemaat yang 13 sampai 15 dikatakan di sana. Jemaat yang tidak cemu-cemu berbuat baik atau tekun berbuat baik. Maka saya percaya orang yang banyak berdoa pasti banyak bekerja. Orang banyak bekerja pasti banyak berbuat baik. Amin. Jadi Paulus ini hebat, luar biasa. Dia tidak hanya mengajarkan, kita perhatikan mulai dari ayat yang pertama. Jadi ada 3 hal yang membuat kita menjadi jemaat yang berguna, yang berdampak positif di lingkungan di mana kita berada, di lingkungan keluarga, di lingkungan pelayanan, di lingkungan berjemaat, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi orang yang berguna. Perhatikan ayat pertama dikatakan seperti ini. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Perhatikan, berdoalah untuk kami. Ini Paulus ini luar biasa. Selalu mengawali dengan saudara-saudara. Ini menunjukkan dia sangat dekat sekali dengan jemaat Tesalonika itu. Di dalam Kristus, yang diikat dengan kasih Kristus. Dikatakan apa? Berdoalah untuk kami, hai jemaat Tesalonika. Berdoa untuk kami. Kami itu siapa? Paulus, Silwanus, dan juga Timotius. Berdoa buat hamba Tuhan. Artinya diajak jemaat Tesalonika ini supaya mereka berdoa. Mengapa Paulus memohon kepada jemaat Tesalonika supaya mereka didoakan? Karena Paulus sadar di dalam pelayanan mereka banyak tantangan, banyak ujian, bahkan banyak orang-orang jahat, banyak ajaran-ajaran palsu, banyak orang-orang yang berusaha menolak mereka. Dikatakan bahwa di antara mereka itu ada orang-orang yang tidak beriman, yang berlaku jahat. Berdoalah. Jemaat Tesalonika itu diajak berdoa dan kasih Tuhan. Hari-hari ini orang Kristen sudah malas berdoa. Apalagi kalau banyak persoalan masalah bukan semakin berdoa. Ada juga sebaliknya, kalau sudah merasa diberkati sudah lupa berdoa. Nggak ada waktu lagi untuk berdoa. Maka saudara bersyukur saudara ada lingkungan yang mengajarkan saudara berdoa. Tiap hari ada doa. Amin. Salah satu dari murid Yesus pernah memohon kepada Yesus supaya mereka diajari berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengabulkan permohonan mereka, permintaan mereka.
Jika engkau berdoa, berdoalah Bapa kami di surga. Mengapa murid ini meminta untuk berdoa, memohon untuk diajar untuk berdoa, lalu Yesus mengabulkan permohonannya? Mengapa? Karena murid ini tahu doa itu adalah kebutuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus tahu itulah kebutuhan, maka dikabulkan permintaan mereka. Berdoa itulah berkomunikasi dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, menyerahkan segala kita, menyerahkan seluruh hidup kita supaya hidup kita dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada orang bilang banyak berdoa, banyak berkat, ada benarnya. Ada benarnya dan itu benar. Tapi jangan motivasinya karena berkat. Mari kita lihat di sini. Ada beberapa yang kita perhatikan di sini. Mengapa Paulus memohon supaya jemaat Tesalonika itu berdoa buat mereka? Ada permohonan, ada berapa doa syafaat dari Rasul Paulus. Permohonannya, doa syafaatnya yang pertama, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi antara kamu. Doanya apa? Yang pertama, supaya firman Tuhan mengalami kemajuan. Di ayat yang kedua, supaya firman Tuhan mengalami kemajuan. Ya, masih di ayat yang pertama ya. Supaya firman Tuhan mengalami kemajuan. Seperti dikatakan seperti yang telah terjadi antara kamu. Artinya jemaat Tesalonika itu, firman Tuhan itu mereka sudah dikatakan mengalami kemajuan. Seperti berarti sudah terjadi. Mereka maju dalam firman Tuhan. Tapi Paulus mau supaya lebih maju lagi. Firman Tuhan semakin diberitakan. Bukan saja di jemaat Tesalonika, tapi juga jemaat yang lainnya. Berdoalah supaya firman Tuhan mengalami kemajuan. Luar biasa. Ini pokok doa yang pertama. Diutamakan, berdoalah supaya saya sehat. Berdoalah supaya saya mengalami mujizat. Bukan itu yang diminta oleh Paulus. Bukan meminta berdoa supaya saya kaya. Tapi berdoalah dikatakan supaya firman Tuhan beroleh kemajuan. Karena Paulus tahu dengan jemaat yang maju dalam firman Tuhan, semakin bertumbuh dalam firman Tuhan, itu akan menentukan imannya kuat dan kokoh. Amin. Karena pada saat itu banyak godaan, banyak bencana. Kasih Tuhan, pernahkah saudara berdoa supaya jemaat kita di sini mengalami kemajuan dalam firman Tuhan? Firman Tuhan sudah disampaikan di sini dengan baik, menggunakan eksegese, menggunakan eksposisi, dengan hermeneutik yang hebat yang luar biasa, dengan teknis khotbah yang luar biasa. Tapi ada firman Tuhan yang sudah kita dengar setiap minggu, bahkan setiap hari, sudah mengalami kemajuan dalam kehidupan kita. Kemajuan itu bukan dilihat berapa banyak kita menghafal ayat Alkitab, tapi berapa banyak kita melakukan dan taati firman Tuhan. Amin. Perlu nggak menghafal ayat Alkitab? Perlu. Maka di sekolah minggu itu harus suruh mereka menghafal. Terutama menghafal Yohanes 14 ayat 6. Itu hari itu anak sekolah minggu harus dihafal. Itu kalimat syahadat kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini pokok doa yang pertama. Lalu pokok doa yang kedua, kita perhatikan di ayat kedua, supaya kami terlepas daripada pengecut dan orang-orang jahat. Ternyata di lingkungan jemaat Tesalonika itu ada orang-orang jahat, ada pengacau, para pengacau yang tidak suka dengan Injil, yang tidak suka dengan kemajuan jemaat Tesalonika di dalam Tuhan. Mereka tidak suka sehingga berusaha untuk mengacaukan mereka. Saya percaya pengacau, orang jahat itu pasti dari pekerjaan setan dan pekerjaan iblis. Amin. Karena itu hati-hati, dimanapun saudara berada, ada iblis yang mengintip saudara,
Untuk apa? Supaya saudara jangan melakukan firman Tuhan. Hari ini saudara dengarkan firman Tuhan, mengatakan puji Tuhan, haleluya, saya sangat diberkati, sangat ditegur, sangat dikuatkan. Tapi ketika Anda keluar dari ruangan ini, keluar dari pintu ini, dan sudah menjalani kehidupan sehari-hari, di situ ada iblis dan setan yang berusaha mempengaruhi saudara supaya jangan melakukan firman Tuhan itu. Lupakan firman Tuhan, jangan lakukan firman Tuhan itu. Makanya waspadalah. Ketika kita dengar firman Tuhan, mampukan saya untuk mengerjakan, melakukan kebenaran ini. Amin. Supaya kita lepas dari pengancam itu, dari orang jahat itu. Terima Tuhan. Apa dampaknya kalau kita tekun dalam hal berdoa? Tekun dalam berdoa, ada dampaknya. Dampak yang pertama, hati semakin kuat dan terpelihara. Itulah dikatakan ayat ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Perhatikan ini, Tuhan adalah setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, tapi yang sering kita tidak setia. Ia akan memuatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini adalah ayat CD saya. Yang saya dapat CD, ini ayat ini ada di situ. Saya ingat sekali. Dan ini terjadi dalam hidup saya. Tuhan menguatkan hati saya sampai hari ini. Tuhan memelihara saya hari ini dari orang-orang jahat. Mungkin banyak orang saya tidak tahu berlaku jahat, bahkan mungkin mengutuk, mungkin berpikir yang negatif. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan, siapapun mereka, jika mereka salah menilai saya, ampunilah mereka. Jika memang ada yang salah koreksi, ampunilah saya. Karena Tuhan bisa pakai sekeliling kita untuk mengoreksi kita, memperbaiki kita. Amin. Amin. Tidak perlu tersinggung, tidak perlu marah, tidak perlu emosional. Dengar Tuhan, ketika saudara berdoa ataupun berdoa, hati semakin kuat. Amin. Hati semakin terpelihara di dalam kekudusan, dalam kesucian. Dan yang berikutnya, kalau kita tekun dalam berdoa, mampu melakukan atau mentaati firman Tuhan, itu yang dikatakan ayat selanjutnya. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan, perhatikan di sini, kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, apa yang kami pesankan itu tidak lain adalah firman. Apa yang kami sampaikan kepadamu, firman yang kami sampaikan kepadamu, kami percaya. Kamu jemaat Tesalonika, lakukan. Dikatakan kamu lakukan, artinya sudah dilakukan. Jemaat Tesalonika sudah melakukan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bukan saja hanya sudah dilakukan, tetapi perhatikan kata berikut, akan kamu lakukan. Jadi tidak berhenti, sudah kamu lakukan, tapi akan kamu lakukan. Artinya mereka lakukan terus menerus, mengerjakan terus menerus. Mereka taat kepada firman Tuhan. Orang yang tekun di dalam berdoa, Tuhan, selain hati saya terpelihara semakin kuat di dalam Engkau, biarlah mampukan aku melakukan kebenaran firman-Mu, mentaati firman-Mu. Amin. Dan hal yang ketiga, orang tekun dalam berdoa, di ayat selanjutnya dikatakan, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus, dan kepada ketabahan tekun dalam berdoa, maka dia akan memiliki kasih. Dia berhubungan dengan Tuhan lewat persekutuan, lewat ibadah. Di situ Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada saudara. Mengapa? Karena dalam berdoa itu kita merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Dan dalam persekutuan kita semakin kuat, semakin tabah menghadapi persoalan masalah hidup kita. Amin. Orang yang berdoa memiliki kasih, memiliki ketabahan. Dikatakan ketabahan Kristus. Mengapa ketabahan Kristus? Sudah kasih Tuhan. Itu tadi banyak godaan, banyak orang jahat, banyak goncangan yang dialami jemaat Tesalonika pada saat itu.
Tapi bagaimana mereka menghadapi itu semuanya orang-orang jahat seperti itu? Tidak ada cara lain selain mereka berdoa. Tidak ada cara lain selain mereka tetap hidup dalam kasih. Maka nanti kita perhatikan ayat 13 sampai ke 15. Paulus mengajarkan mereka supaya mereka tidak jauh-jauh berbuat baik kepada orang yang jahat. Roma 5 ayat 5 dikatakan di sana, ketika Roh Kudus dikaruniakan kepada saudara, kepada kita, sekaligus juga di situ ada kasih dikaruniakan kepada kita, kasih Kristus. Roma 8 ayat 16 apa dikatakan? Ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus itulah yang menolong kita, menolong kelemahan kita, supaya kita datang berdoa kepada Tuhan, supaya kita berdoa kepada Tuhan. Daging ini tidak tahu berdoa, kita tidak tahu berdoa, tetapi Roh Kudus mengajar kita untuk berdoa. Hebat dan luar biasa. Maka ketika saudara memiliki Roh Kudus, sesungguhnya saudara orang-orang yang berdoa. Amin. Berkasih Tuhan, mari koreksi hati kita. Apakah kita orang-orang yang sudah tekun dalam berdoa? Atau berdoa kita hanya sekilas lewat saja? Atau kita berdoa mungkin hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Hari Sabtu dan hari Minggu secara khusus saya itu berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini. Dengan waktu yang ada saya sebut satu persatu. Orang-orang sudah berkeluarga pun saya doakan satu persatu. Karena anak mudanya saya tidak hafal dalam doa siapa yang saya ingat dan semuanya. Karena jemaat yang berkeluarga di sini masih tidak banyak, saya ingat semuanya. Tadi pagi saya berdoa untuk Pak Paulus untuk kesehatannya. Tadi pagi saya berdoa untuk Pak Demian sekeluarga. Tadi pagi saya berdoa untuk Pak Martin sekeluarga. Tadi pagi saya berdoa untuk Pak Irman Laula dengan sekeluarga. Berdoa untuk Pak Milu. Berdoa untuk semua jemaat, saya doakan. Dan itu saya lakukan bukan karena firman Tuhan hari ini yang sampaikan hal itu, tidak. Karena sudah menjadi satu apa? Bukan beban, sesuatu kesukaan untuk melakukan itu. Amin. Berapa banyak yang telah saudara berdoa buat pendeta saudara, gembala saudara? Berat, menjadi gembala itu tidak enak. Kadang-kadang diperhadapkan dengan banyak persoalan yang saudara tidak tahu dan pun tidak perlu tahu. Tapi ketika saudara tahu ataupun tidak tahu, berdoalah buat gembala saudara. Amin. Paulus katakan kepada jemaat tekun. Maka saya katakan hari ini kepada saudara jemaat ini Immanuel, doakanlah kami. Amin. Orang yang berguna adalah orang yang tekun berdoa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat 6 sampai 12. Bagaimana supaya kita menjadi jemaat yang berguna selain kita menjadi orang yang tekun berdoa? Menjadi jemaat yang tekun berdoa berarti harus tekun juga bekerja dan melayani Tuhan. Dapat dengan tekun. Pasti adalah orang yang rajin bekerja. Saudara perhatikan. Di ayat 6 dikatakan, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan. Perhatikan di sini. Ternyata ada di antara jemaat Tesalonika pada saat itu dikatakan yang tidak melakukan pekerjaan. Bukan hanya itu, tidak menuruti ajaran yang telah kami terima. Ada tadi yang menuruti, yang melakukan dan akan melakukan. Ternyata ada juga yang tidak melakukan ajaran dari Rasul Paulus. Di antara jemaat, mendengarkan laporan itu saudara Tuhan. Ada yang tidak bekerja. Maka kita perhatikan nanti apa konsekuensinya orang yang tidak bekerja. Tidak diterima? Maka janganlah dia selama diterapkan yang seperti ini, kasihan juga. Ya. Kalau satu kali tidak dikasih makan tidak apa-apa, tapi kalau diberi 2 hari nggak makan, itu akan menjadi pergumulan dan membuat dia sakit. Sebenarnya kalau diterima dengan baik, dengan sukacita, karena Alkitab mengatakan manusia, dikatakan apa? Makan dari bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan.
Ada orang berdoa dan berpuasa 3 hari kuat, beneran. Saya pernah mencoba itu, tapi hari kedua saya akhirnya diam-diam cari makan. Teman-teman para pendeta gembala sidang, bukan jangankan hari kedua, hari pertama lewat, besok pagi mereka sudah diam-diam cari warung tempat makan. Karena pada saat itu seperti di karantina, tidak boleh keluar. Itu gerbang dari hotel itu ditutup, villa bukan hotel. Ditutup, nggak boleh, udah dikesan oleh panitia, tolong ini pintu ditutup, tidak boleh ada yang masuk selama saya keluar, masuk selama acara 3 hari di sini. Disuruh doa dan puasa. Luar biasa. Ternyata gembala-gembala sudah melayani itu tidak semua siap untuk berdoa dan berpuasa. Dan kuat sudah dikasih Tuhan. Mari perhatikan. Yang kedua, orang yang tekun dalam berdoa, dia juga akan tekun dalam hal apa? Bekerja. Mari kita perhatikan, Paulus ini menjadi teladan dalam hal bekerja. Sebelum Paulus, kita lihat dulu, Bapa dan Yesus Kristus adalah seorang yang bekerja, pribadi yang bekerja. Yohanes 5:17. Yohanes 5:17. Tolong ditampilkan cepat Yohanes 5:17. Yohanes 5:17. Yohanes 5:17. Tolong ditampilkan. Yang sini, ya. Tolong Pak Irman atau siapa yang baca itu? Yo. Yohanes 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Perhatikan ayat ini luar biasa. Tetapi ia berkata, Kristus berkata kepada mereka, murid-muridnya, Bapakku, pribadi yang pertama, Bapakku bekerja sampai sekarang. Lalu pribadi yang kedua, Yesus katakan, aku pun bekerja juga. Kalau Bapa bekerja, aku pun bekerja sampai sekarang. Tuhan sendiri bekerja, sampai hari ini bekerja. Memelihara hidup saudara, dan tidak pernah berhenti untuk bekerja. Yesus tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan Yesus sekarang menjadi pendoa syafaat bagi orang-orang percaya. Bekerja. Paulus meneladani Tuhan, meneladani Yesus, meneladani Bapa. Kita perhatikan, Rasul Paulus dan Silwanus Timotius bekerja. Dikatakan teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja. Karena kami tidak lalai bekerja. Jadi Rasul Paulus dengan Silwanus dan Timotius menjadi contoh, menjadi teladan dalam hal bekerja. Luar biasa. Kita tahu Paulus itu bukan saja pengajar, tetapi juga pekerja. Orang yang profesional lebih dengan apa? Membuat tenda. Itu profesinya. Dia membuat tenda demi untuk apa? Bukan hanya menghidupkan dirinya, tapi untuk menghidupkan pelayanan, supaya jangan menjadi beban bagi jemaat. Maka Bapak yang kasih Tuhan, kita perhatikan ayat 8 ini mengatakan di ayat 8, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tidak makan roti dengan percuma, dan kami berusaha berjerih payah siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Perhatikan ayat 8 ini. Luar biasa. Paulus dan rekan-rekannya adalah seorang pekerja keras. Maka dikatakan kami berusaha, kami berjerih payah siang dan malam. Mereka yang dalam pikiran mereka, pikiran bagaimana jemaat itu semakin bertumbuh, semakin maju kepada firman Tuhan. Bagaimana mereka harus memberitakan Injil. Mereka bekerja keras, bukan orang yang malas-malasan, bukan orang yang banyak tidur-tiduran, bukan hanya banyak orang yang hanya berangan-angan, hanya pernah berbuat, tidak. Ketika membaca ayat ini, lalu koreksi juga kepada diri saya sendiri. Saya harus menjadi pekerja yang keras, amin. Berjerih payah siang dan malam, Tuhan kasih Tuhan. Dan ayat ke-9. Ayat ke-9, perhatikan. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Perhatikan di sini.
Paulus dengan rekan-rekannya, mereka bekerja dengan loyalitas yang tinggi. Mereka bekerja bukan karena upah, sekalipun itu adalah hak mereka. Mereka tidak makan roti orang dengan cuma-cuma. Artinya apa bukan? Hanya menerima makan. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Mereka berhak sebagai hamba Tuhan, berhak untuk upah itu. Makanya Paulus pernah mengatakan, apa aku adalah apa? Memberitakan Injil tanpa upah. Luar biasa, tidak mudah. Mengapa? Mereka bekerja dengan loyalitas yang tinggi. Karena mereka punya visi Tuhan, punya hati belas kasihan pada jiwa-jiwa. Amin. Ini yang mendorong mereka, motivasi mereka sehingga bekerja dengan loyalitas tinggi, supaya berdampak berguna bagi orang lain. Maka dikatakan, kamu ikuti. Aku sudah menjadi teladan dalam bekerja, berupaya kerja keras siang dan malam. Ikuti. Aku lakukan supaya keteladanan, ikuti. Apakah saudara sudah menjadi teladan dalam hal bekerja keras sehingga orang lain mengikuti? Atau kita hanya banyak memerintah tapi kita pernah mengerjakan? Seringkali orang hanya tahu memerintah tapi dia sendiri tidak bekerja. Lalu di ayat 10, sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, perhatikan ini. Jika seorang tidak mau bekerja, dikatakan apa? Berilah dia makan. Beri dia makan atau apa? Jangan dia beri makan. Artinya harus bekerja dengan disiplin. Amin. Ada disiplin bagi orang-orang bekerja. Kalau saudara bekerja, jangan karena diawasi. Kalau saudara bekerja, jangan hanya berorientasi karena upah materi. Kalau saudara bekerja oleh Tuhan, pandanglah kepada Tuhan yang menyuruh memerintahkan kau untuk melakukan pekerjaan itu. Kalau kau memandang kepada manusia, maka kau akan kecewa. Maka kau akan terhitung-hitung apa yang kau perbuat, apa yang kau kerjakan, apa yang sudah korbankan. Aku kan sudah lakukan ini, aku kan sudah berkorban, aku kan sudah ini, dihitung-hitung. Jangan pernah hitung apa yang kau berikan dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Bandingkanlah dengan apa yang Tuhan berikan kepada tidak sebanding dan tidak akan pernah sebanding. Maka apa yang kita kerjakan, katakan aja gini, aku mengerjakan sesuatu yang karena saya mau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan pernah hitung-hitungan. Orang hitung-hitungan itu berarti saudara hitung-hitungan dengan siapa? Dengan manusia. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Terkasih Tuhan, bekerja dengan disiplin. Ini yang Tuhan mau. Saudara kasih Tuhan. Saya akan baca ayat 12. Perhatikan ayat 12. Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaan dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Paulus mengajarkan supaya jemaat Tesalonika ini tetap bekerja dengan tangan sendiri, menghasilkan dengan tangan sendiri, dengan bekerja keras dengan tangan sendiri, sehingga dia bisa makan roti dari tangannya sendiri ini dan dia pun bisa berbagi kepada orang lain. Jemaat Tesalonika itu bukan jemaat yang meminta menerima. Dan mereka adalah jemaat yang bekerja keras untuk memberi. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang berguna adalah jemaat yang tekun berdoa. Jemaat yang berguna adalah jemaat yang tekun bekerja. Amin. Yang ketiga, di ayat 13 sampai 15, baca khususnya ayat 13. Saya baca 13, saudara perhatikan 13. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jemaat Tesalonika diajar, nasihati, diingatkan supaya jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya lakukanlah perbuatan baik. Selalu lakukan perbuatan baik. Saudara kasih Tuhan, mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa Paulus mengajarkan jemaat harus berbuat baik? Berbuat baik bukan supaya orang lain berbuat baik
motivasi kita. Berbuat baik karena memang kita memiliki sikap baik. Jangan berbuat baik supaya kita dipuji, supaya kita dihargai, supaya kita dihormati oleh manusia. Maka kita berbuat baik. Jangan berbuat baik supaya kita memperoleh keselamatan dan masuk surga. Berbuat baik bukan supaya kita memperoleh keselamatan atau hidup kekal. Tidak. Dalam Titus 3 ayat 5. Keselamatan itu karena kasih karunia, bukan karena pekerjaan baikmu. Bukan karena pekerjaan baik kita. Lalu mengapa kita harus berbuat baik kalau itu bukan untuk diselamatkan? Saya mengatakan kepada saudara yang kasih Tuhan, ketika saya beriman kepada Yesus, dengan sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, Tuhan mengaruniakan kepada kita iman, dan iman itu menyelamatkan kita semuanya. Amin. Dan iman itu abstrak, tidak dilihat orang. Saudara mengatakan, aku orang beriman. Dari mana orang bisa melihat saudara orang beriman? Dari setiap perbuatan. Dari setiap perbuatan kita. Baru kita lihat orang beriman. Itu apa? Mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, menguduskan kita, menuntun kita untuk kita bekerja berbuat baik, melakukan yang baik. Pada dikatakan di Efesus 2 ayat 10, engkau diciptakan dalam Kristus itu apa? Untuk melakukan perbuatan baik. Dan saudara melakukan itu bukan supaya diselamatkan, tetapi karena saudara sudah diselamatkan. Amin. Jangan berbuat baik supaya masuk surga. Kalau itu tujuan kita, maka tidak ada bedanya kita dengan agama lain. Semua yang mengajarkan berbuat baik supaya masuk ke nirwana, supaya masuk surga. Tapi tidak satu pun yang bisa memastikan hal itu. Berbuat baik itu adalah hasil dari iman kita kepada Kristus. Amin. Harus berbuat baik. Berbuat baik itu sebagai bukti iman kepada Yesus. Amin. Berbuat baik itu dikatakan, jangan perhatikan, Yakobus 2:17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara katakan orang yang beriman, orang sudah percaya kepada Kristus tapi jauh dari kebaikan, tapi yang ada kejahatan, maka dikatakan iman saudara iman yang mati. Orang yang beriman kepada Kristus dilihat dari segala perbuatannya. Yakobus 2:6 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Berarti kita harus berbuat baik, saudara kasih Tuhan. Ini penting sekali. Tekunlah berbuat baik, maka kita akan berguna. Berbuat baik bukan sebagai bukti iman, tapi berbuat baik agar damai di hati kita. Amin. Kalau orang jahat itu kira-kira damai nggak dalam hatinya? Orang-orang jahat melakukan kejahatan itu damai nggak dalam hatinya? Nggak damai, nggak tenang, semakin melakukan kejahatan yang ada ketakutan, kecemasan. Tapi ketika sudah berbuat baik, maka damailah hati saudara. Itulah dikatakan orang yang berbuat baik akan bahagia. Kisah 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi orang yang memberi itu, berbuat baik memberi, dikatakan lebih berbahagia. Lebih berbahagia. Hati damai. Bahagia itu hati damai. Di Yesaya 48:18 catat saya baca. Yesaya 48:18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Perhatikan nih, kalau kita melakukan perintah Tuhan, di sana dikatakan berbuat baik, dikatakan apa? Maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Saya pernah lihat sungai yang tidak pernah kering? Seperti itulah damai yang akan kita alami. Bukan saja seperti sungai, tetapi dikatakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Oh, luar biasa. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, bukan saja kita mengalami damai sejahtera, kebahagiaan, tapi dikatakan kebahagiaan kita itu berlimpah-limpah seperti gelombang laut. Pernah gelombang laut berhenti? Pernah berhenti gelombang laut? Nah, seperti itulah
Ya saya katakan, kebahagiaan kita kalau kita belajar memberi. Amin. Artinya taat kepada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Maka Galatia 6 ayat 10 peringatan kepada kita. Galatia 6 ayat 10 dikatakan begini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada orang-orang seiman dengan kita. Selagi masih ada kesempatan, mari kita lakukan berbuat baik kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang seiman, tapi kepada semua orang, tapi terutama kepada orang seiman, berarti ada sekeliling kita. Tetaplah berbuat baik, walaupun orang lain tidak membalas kebaikan saudara. Tetaplah berbuat baik kepada orang yang tidak mungkin membalas kebaikan kita, tidak mudah. Kerjakan itu. Saudara kasih Tuhan, perlu sampaikan di terakhir ini, apa upahnya kalau saudara berbuat baik? Apa upahnya? Ini penting sekali. Apa upahnya kalau saudara mengerjakan pekerjaan yang baik? Upah yang pertama kita terima. Orang Kristen berbuat baik, maka hidupnya akan semakin bertambah baik. Catat baik-baik, ingat baik-baik. Orang Kristen yang berbuat baik, maka hidupnya akan semakin bertambah baik. Kita harus berbuat baik agar hidup kita bertambah baik, agar hidup keluarga kita akan bertambah baik, agar kita semakin diberkati oleh Tuhan. Maka dikatakan, berilah maka kamu akan diberi. Ketika kamu memberi kebaikan kepada orang yang, maka kamu akan diberi. Mungkin bukan dari orang itu yang menerima kebaikan kita, tapi ada banyak cara Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Terkasih Tuhan, di Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah kepada orang lain, berilah kepada orang lain supaya Allah juga memberikan kepadamu. Ini, berilah kepada orang lain supaya Allah juga memberikan kepadamu. Alkitab tidak katakan berilah kepada orang lain dan orang lain itu memberi kepadamu. Alkitab tidak katakan begitu. Berilah kepada orang lain maka Allah akan memberikan kepadamu. Itu Alkitab katakan. Menurut apa? Takaran yang kita berikan kepada kita, bahkan pemberian itu bisa kita terima dengan berlimpah-limpah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, akan menuai, kita akan menuai. Jangan harap saudara menuai kebaikan kalau hari ini saudara tidak menabur. Belajarlah memberi dari segala kekurangan kita. Jangan memberi karena kita berkecukupan, berkelimpahan. Memberilah kenapa? Apa kita tabur hari ini? Bukan saja kita mungkin yang menikmati, tapi anak cucu kita pun akan menikmati kalau kita menabur kebaikan hari ini. Ini Alkitab katakan kasih Tuhan. Coba kita baca, ini ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir di dua ayat ini, Matius 10 ayat 42. Upah orang berbuat baik. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir, dikatakan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sekecil apapun pemberian saudara kepada orang lain. Mungkin ada orang sedang keriting dan sudah kehausan, tidak ada duitnya untuk membeli air minum. Ada sederhana, lalu minta minum dan tidak bayar, gitu kan? Berani kau mengatakan, oh tidak usah, tidak apa-apa. Aku haus tapi tidak ada uang untuk bayar minuman. Boleh enggak? Kasih Tuhan. Amin. Hanya air minum kadang-kadang teman 1.000, rugi saya 1.000. Jangan. Saya tahu kita di sini orang-orang pedagang ini ada orang mengasihi Tuhan. Amin. Orang ada kelaparan, tidak ada uang, dikasih makan. Haus dikasih minum. Luar biasa. Alkitab mengatakan hanya air sejuk secangkir aja. Berarti kita akan memperoleh upah dari Tuhan. Ini janji Tuhan. Orang yang berbuat baik adalah orang yang menerima penghargaan dari Tuhan. Menerima penghargaan dari Tuhan. Apa penghargaan itu? Roma 2 ayat 10. Saya mengambil dari bis. Artinya bahasa Indonesia sehari-hari. Lebih bagus gitu. Roma 2 ayat 10 kata. Tetapi semua yang suka berbuat baik, diberi apa? Diberi kemuliaan. Diberi apa? Diberi kehormatan. Diberi apa? Serta kesejahteraan luar biasa. Kalau mau saudara,
diberikan kehormatan, kemuliaan oleh Tuhan, dan kesejahteraan. Berbuat baiklah. Amin. 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 Orang Kristen yang berbuat baik, anak cucunya akan diberkati dan menjadi berkat. Amin. Mari kita buka Alkitab kita sambil kita berdiri bersama perjamuan kudus. Mazmur 37 ayat 5. Orang yang berbuat baik akan menerima hal ini. Coba kita lihat Mazmur 37 ayat 25, 26. Kita masih berdiri sekaligus baca ayat ini menjadi ayat penutup bagi kita. Kita akan menerima perjamuan kudus dengan si Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dan sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Pegang ayat ini. Pegang ayat ini. Orang yang berbuat baik hari ini, bukan saudara diberkati, anak cucu saudara pun akan diberkati. Kalaupun kita sudah pensiun tinggalkan dunia ini, anak-anak kita akan menikmati berkat Tuhan. Karena itu berbuat baiklah, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Ini Tuhan yang menjamin, bukan saya, bukan manusia, tapi firman Tuhan. Amin. Hal yang kecil pun mari kita kerjakan, kita lakukan. Jangan jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Saudara, hari ini Anda hidup, berarti kesempatan untuk berbuat baik. Jemaat yang berguna 3 hal. Yang pertama, jemaat yang tekun yang kedua, jemaat yang bekerja, tekun bekerja. Yang ketiga, ya, bawa firman Tuhan ini, lakukan dan bagikan. Mari kita